Perkenalkan, nama saya Malinda Dwi Handayani. Mari kita membahas mengenai analisis dampak Indonesia bergabung dengan BRICS terhadap ekonomi mikro Indonesia. Sejak kapan Indonesia bergabung? Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS sejak awal 2025. Keputusan ini disetujui pada KTT Johannesburg pada Agustus 2023. Namun, baru diresmikan Januari 2025. Pengumuman resmi dilakukan oleh pemerintah Brazil pada 6 Januari 2025 sebagai tuan rumah Presidents BRICS 2025. Indonesia menjadi anggota penuh BRICS ke-11 dan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang bergabung, mengubah BRICS kini menjadi blok dengan sekitar 50% populasi dunia dan 35% dari total PD global. Indonesia kini berkontribusi aktif dalam agenda BRICS seperti penguatan kerjasama global, teknologi, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Apa peran BRICS dalam ekonomi global? Memainkan peran penting dalam ekonomi global, terutama sebagai kekuatan penyeimbang dominasi negara-negara maju seperti AS dan Uni Eropa. Peran utama BRICS adalah kontribusi terhadap PDB global, populasi dan pasar konsumen besar, alternatif lembaga keuangan global, pengangguran geopolitik dan ekonomi selatan Global South. Mari kita jelaskan konsep dasar ekonomi mikro, permintaan, penawaran, persaingan pasar, perilaku konsumen dan produsen. Konsep dasar ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan. Bagaimana mereka membuat keputusan dalam kondisi kelangkaan sumber daya. Hukum permintaan. Saat harga turun, permintaan naik. Hukum penawaran, saat harga naik, jumlah barang yang ditawarkan meningkat. Persaingan pasar. Pasar monopoli. Satu produsen menguasai pasar, harga bisa ditentukan sendiri, seperti PLN dan KAI. Pasar oligopoli. Beberapa produsen besar mendominasi pasar seperti mempengaruhi, contohnya industri mobil, operator seluler. Pasar monopolistik. Banyak penjual, produk terdiferensiasi, restoran, pakaian bermerek. Perilaku konsumen bertujuan memaksimalkan kepuasan dari konsumsi barang atau jasa. Pilihan konsumen dipengaruhi oleh pendapatan, harga barang, preferensi pribadi, harga barang substitusi, dan komplimen. Perilaku produsen bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan produksi adalah biaya produksi, harga jual, teknologi, regulasi pemerintah, dan persaingan pasar. Menganalisa bagaimana masuknya Indonesia ke BRICS mempengaruhi. Masuknya Indonesia ke BRICS sejak 2025 membawa dampak strategis terhadap sebagai sektor ekonomi. Berikut adalah analisis pengaruhnya terhadap pelaku usaha mikro. 1. Pelaku usaha mikro atau UMKM. Dampak positifnya adalah akses pasar akan lebih luas. Jadi, UMKM Indonesia bisa mengekspor produknya ke negara BRICS seperti India, China, Brazil, dan Afrika dengan tarif yang lebih rendah dan kemudahan prosedur dagang. Dukungan pembiayaan bisa melalui New Development Bank atau disebut NBD dan inisiatif BRICS lainnya. UMKM bisa mengakses skema pembiayaan baru atau murah, khususnya untuk sektor hijau dan digital. Transfer teknologi dan pelatihan untuk pelaku UMKM dapat memperoleh pelatihan, inovasi teknologi, dan pelaku usaha dan peluang kerja sama dengan UMKM di negara BRICS lainnya. Tantangan dalam kesiapan daya saing UMKM yang belum siap secara kualitas, kapasitas produksi, dan sertifikasi akan kesulitan menembus pasar ekspor atau bersaing di pasar domestik. Persaingan produk. Dampak positif untuk pasar domestik
masuknya produk dari negara BRICS bisa mendorong pelaku lokal meningkatkan kualitas dan efisiensi. Kolaborasi dan aliansi dagang baru dengan produsen Indonesia dapat menjalin kerjasama manufaktur, distribusi, dan SEO branding dengan mitra BRICS. Persaingan akan lebih ketat karena produk murah dari China, India, dan Brazil bisa masuk pasar lokal dalam jumlah besar, mengancam produk lokal dengan kualitas menengah dan harga lebih tinggi. Maka merek-merek atau brand produk asing bisa saja mendominasi sektor elektronik, pakaian, makanan olahan, dan lainnya. 3. Harga barang impor atau ekspor. Untuk barang impor, berdampak pada penurunan harga barang modal dan konsumsi. Kerjasama BRICS mendorong perjanjian dagang yang bisa menurunkan tarif impor, terutama dari China dan India, sehingga harga mesin, bahan baku, dan barang elektronik bisa turun. Untuk barang ekspor, peningkatan permintaan pada produk ekspor negara BRICS bisa menyerap lebih banyak produk pertanian, perikanan, furnitur, dan barang UMKM dari Indonesia. Dengan jalur ekspor yang lebih luas, Indonesia bisa menstabilkan harga komoditas di pasar global. Bagaimana peluang tenaga kerja dan investasi? Peluang tenaga kerja, bagian ekspansi industri dan pabrik untuk BRICS di Indonesia. Misalnya, investasi dari China atau India di sektor manufaktur akan membuka lapangan kerja baru. Akan ada program pelatihan terlebih dahulu dan ahli keterampilan BRICS. Akan mendorong adanya kolaborasi pendidikan dan vokasi lintas negara. Peluang investasi dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS bisa menarik lebih dari investor dari anggota BRICS karena iklim kerjasama politik dan ekonomi yang lebih terbuka. Dalam proyek infrastruktur dan digitalisasi dapat didukung oleh BRICS New Development Bank dan program bersama, terutama di energi, konektivitas, logistik, dan pertanian modern. Kesimpulannya, apakah BRICS peluang atau ancaman bagi pelaku usaha kecil? Masuknya Indonesia ke BRICS berpotensi besar memperkuat ekonomi nasional, dapat membuka akses pasar baru, menarik investasi, dan memperluas peluang bagi pelaku usaha kecil. Namun ada tantangan besar dalam hal daya saing, adaptasi teknologi, dan perlindungan produk lokal. BRICS dapat berpeluang strategi bagi pelaku usaha kecil, tetapi bisa menjadi ancaman jika tidak ada upaya adaptasi dan dukungan dari pemerintah. Saran untuk pelaku ekonomi mikro di Indonesia. Saran strategis untuk pelaku ekonomi mikro atau UMKM di Indonesia agar mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika global, termaksud masuknya Indonesia ke BRICS. 1. Tingkatan kualitas produk bahan baku yang konsisten dan standar produksi yang baik dan layanannya. Sesuaikan produk dengan selera pasar lokal dan internasional. Jangan lupa untuk memperhatikan kemasannya, kebersihannya, dan branding mereknya. Bangun identitas online. Gunakan platform digital untuk pemasaran seperti Instagram, Tokopedia, Shopee, ataupun TikTok. Pelajari standar ekspor negara BRICS untuk izinnya, labelnya, sertifikasinya. Lalu bisa ikut pelatihan ekspor dari Kementerian Koperasi dan UKM atau BEI. Cari mitra ekspor seperti agen Koperasi Ekspor Marketplace Indonesia yang sudah bekerja sama dengan negara BRICS. Manfaatkan bantuan dari pemerintah dan lembaga BRICS jika tersedia. Ajukan KUR, kredit usaha rakyat dengan bunga rendah. Buat laporan keuangan sesederhana mungkin sebagai syarat utama akses modal. Bergabung dan aktif dalam komunitas, koperasi, dan asosiasi dagang.
Dapatkan informasi pelatihan, pameran, dan bantuan pemerintah. Ikut pelatihan gratis dari dinas koperasi, kampus, atau platform online. Pelajari pengemasan, digital market, manajemen keuangan, gunakan platform seperti Skill Academy, Pintar, atau lainnya. Kesimpulannya adalah MKM yang ingin tumbuh di era BRICS harus berinovatif terhadap teknologi dan mampu menjalin kerjasama dengan persiapan yang baik. UMKM bisa bukan hanya bertahan, tapi naik kelas ke pasar global. Sekian presentasi saya untuk analisis dampak Indonesia bergabung dengan BRICS terhadap ekonomi mikro di Indonesia. Terima kasih.